Ya, kalau kita lihat periode kepemimpinan ya, mulai dari era reformasi, di mana pada saat itu sebagai presidennya Gus Dur, Ibu Mega, SBY, Jokowi, dan saat ini Prabowo. Ada satu hal yang harusnya kita perhatikan dan kita atensi, dan siapapun juga yang akan menjadi presiden di masa yang akan datang, apa yang baik itu harusnya dilanjutkan. Dan apa yang memang perlu diperbaiki dan perlu disempurnakan dan disempurnakan, diperbaiki. Jangan seolah-olah apa yang telah dikerjakan oleh pemimpin masa lalu semuanya salah. Jadi sikap kenegarawanan kita untuk mengakui karya-karya pemimpin yang sebelumnya itu saya lihat tidak tumbuh di Republik ini. Demikian juga di pemimpin-pemimpin kita yang ada di daerah. Tatkala seorang gubernur melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, kadang-kadang yang bagus ditinggalkan, yang dibuka yang keburukan-keburukannya, tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan kegaduhan. Nah, kita berharap banyak dengan Pak Prabowo. Beliau kita lihat, kita perhatikan tatkala menjabat sebagai presiden, semua unsur siapapun yang mau ikut berjuang bersama-sama beliau rangkul. Ini pemimpin yang negarawan, melupakan sejarah tidak baik. Kita tahu bahwa banyak yang dia rangkul tersebut adalah orang-orang yang memusuhi beliau. Kita tahu perjalanan karir beliau saat terpuruk, di mana banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang memusuhi, tetapi beliau tidak mengingat itu. Beliau merangkul, ayo kita bangun, kita berpikir ke depan, lupakan masa lalu, lalu kita perbaiki bangsa ini, kita berjuang bersama-sama menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, itu cara pikir, konsep yang bagus, dan harusnya semua unsur yang ada di lingkaran beliau melakukan hal yang sama. Mengedepankan kepentingan masyarakat, tidak membohongi masyarakat, jangan membuat seolah-olah apa yang dilakukan itu berpihak pada masyarakat, tapi nyatanya tidak berpihak pada masyarakat. Nah, itu yang harusnya Pak Prabowo tahu persis siapa yang tidak mendukung beliau secara real di dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau soal puja-puji, kita tahulah bahwa Republik ini penuh dengan puja-puji. Tatkala orang berkuasa itu dipuja dan puji, saat tidak berkuasa itu ditinggalkan. Jadi itulah sikap orang-orang kita yang sebenarnya sikap itu tidak baik. Nah, mudah-mudahan kita berharap Pak Prabowo menghormati Pak Jokowi, menghormati Pak SBY, menghormati Ibu Mega, semuanya dihormati. Ini suatu contoh sikap negarawan yang harusnya diikuti oleh orang-orang di sekitarnya, tidak ada lagi partai politik, tatkala sudah memerintah, mengerjakan agenda-agenda yang menyangkut kepentingan rakyat. Lupakan masa lalu, lupakan kompetisi, bahwa ada oposisi, ya silahkan saja, sepanjang itu memberikan pencerahan, sepanjang kritisi itu bagus untuk perbaikan. Tetapi tidak boleh menghujat, tidak boleh memfitnah, tidak boleh membuat isu-isu, video-video framing yang menjelek-jelekkan pemimpin, yang menjelek-jelekkan atau memuji-muji seseorang dengan memframing berita, media, dan sebagainya. Nah, ini yang harusnya kita sadari semua, bahwa bangsa ini perlu segera melangkah ke depan, karena persaingan global, masalah-masalah global tidak ringan, hanya bisa diselesaikan dengan kesatuan dan persatuan. Saya kira langkah Pak Prabowo sudah baik, dan saya dari 2014 mendukung beliau, tidak menyesal mendukung beliau. Terlepas dari apapun ya, beliau lakukan, saat ini saya lihat beliau on track memenuhi janjinya. Saya kira itu pendapat saya.
Nah ini DPR yang saya keluhkan, yang terus terang sampai saat ini saya masih prihatin bahwa DPR itu harusnya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Aspirasi itu jangan dikontekskan dengan kepentingan partai atau kepentingan pribadi. Nah ini yang harusnya dipahami. Kalau kita menyerahkan aspirasi itu kepada anggota DPR semata, pulang ke dapil, hampir mayoritas anggota DPR itu tidak mendengarkan aspirasi. Dan hanya ketemu dengan para tim sesnya, hanya ketemu para pendukungnya, tetapi tidak mau melakukan dengar pendapat di rumah-rumah aspirasi, merangkul semua masyarakat, mendengarkan masukan-masukan masyarakat. Nah, kelemahan ini kan harus diselesaikan. Kalau dulu banyak cara untuk menyampaikan aspirasi ke DPR itu. Bisa melalui WA, bisa melalui email, bisa melalui media-media sosial yang ada di DPR yang kita bentuk. Tetapi itu tidak hanya fasilitas menyampaikan aspirasi. Bagaimana aspirasi ini diproses. Nah, ruang ini yang harusnya lebih dibuka. Supaya begini, banyak sekali aspirasi masyarakat itu tidak tahu mau disampaikan kemana. Nah ini yang penting, bahwa keterwakilan itu dirasakan. Kalau masyarakat ingin menyampaikan sesuatu itu mudah untuk menyampaikan. Artinya di mana harus sampaikan, bagaimana cara menyampaikan, prosedurnya bagaimana, dan terus terang ya jangan perlu berbulan-bulan. Orang menyampaikan surat saat ini, entah kapan itu akan dijawab, entah kapan akan direspon. Siapapun yang menyampaikan surat itu didengarkan. Kalau dianggap tidak perlu untuk dilakukan pertemuan, ruang dengar pendapat dan sebagainya, dijawab. Apakah melalui akun DPR, akun pribadi komisi dan sebagainya, dijawab semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu. Sehingga masyarakat itu merasa betul terwakili. Kalau sekarang, di mana masyarakat akan mengadu? Tidak jelas. Akhirnya terjadilah kebuntuan-kebuntuan. Nah, kebuntuan ini tampaknya adalah demo-demo yang kita lihat. Nah, kalau pintu ini dibuka, temui masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Saya yakin masyarakat itu akan adem, merasa terwakili, dan merasa apa yang dirasakan itu akan diperjuangkan. Itu cara. Nah, yang berikutnya, lupakan dan jangan lagi terjadi ya, legislasi itu bisa simsalabim. Artinya begitu diusulkan karena kepentingan oligarki, karena kepentingan beberapa kelompok, undang-undang itu bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Artinya melanggar proses atau mekanisme yang telah ditentukan di dalam aturan perundangan yang ada di DPR. Nah ini harusnya tidak terjadi lagi. Bagaimana undang-undang tentang minerba dalam satu malam bisa diketok palu. Dan dampaknya kita tahu, kekayaan negara tetap dikuras oleh beberapa kelompok orang saja. Dan ini kan menyakitkan bagi kita masyarakat yang tahu. Masyarakat yang tidak tahu kan taunya dia susah dapat makan, susah dapat sekolah, susah akses kesehatan. Itu bagi masyarakat bawah. Karena apa? Negara nggak punya uang. Karena apa? Karena kekayaan negara ini diserahkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Yang tentu diatur dengan undang-undang. Nah undang-undang seperti ini harusnya jangan terjadi lagi. Jadi banyak sekali yang kita lihat ya. Bagaimana undang-undang itu disiapkan, bagaimana proses legislasi itu dilakukan, dan bagaimana hasilnya kita bisa rasakan. Ya, ada beberapa yang baik ya, tetapi mayoritas semuanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan ini harusnya diperbaiki. Nah, setelah itu, bagaimana undang-undang ini dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau sekarang undang-undang telah dibuat, ya sudah. Tidak ada proses pengawasan apakah undang-undang dilaksanakan atau tidak. Kita tahu saat ini banyak sekali masyarakat kita desa itu yang dikriminalisasi secara hukum. Padahal pada saat saya itu disahkan undang-undang bantuan hukum. Nah bagaimana undang-undang itu diimplementasikan supaya masyarakat di bawah itu punya akses untuk diadvokasi, diberikan pencerahan dan sebagainya. Dan itu tidak berjalan sama sekali. Dan seperti inilah yang harusnya DPR itu. Bagaimana menyiapkan undang-undang bersama pemerintah, menerbitkan, menghasilkan undang-undang ya pada rakyat. Bagaimana undang-undang itu dikawal.
Jangan berpikir hanya anggaran saja. Memang bagian daripada fungsi DPR adalah masalah budget, tapi jangan hanya masalah budget saja. Nah, yang paling penting dalam hal budget adalah alokasi budget yang berkeadilan. Contoh, saya kasih contoh. Tentang alokasi biaya pendidikan. Bagaimana mungkin biaya pendidikan itu mayoritas dinikmati oleh sekolah-sekolah kedinasan. Nah, ini sangat tidak adil. Bagaimana hak masyarakat mayoritas tidak terpenuhi kebutuhannya, tidak terpenuhi kepentingan mereka. Nah, ini harusnya dikaji, dibahas. Jangan ada lagi sekolah-sekolah kedinasan itu yang menyelenggarakan pendidikan umum. Pendidikan umum itu serahkan saja kepada PTN, PTS yang telah ada. Sekolah kedinasan itu hanya menyelenggarakan pendidikan yang terkait kompetensi kedinasan. Itu yang harus dilakukan. Dan benar tidak perlu dengan gelar. Apakah dikasih level D1, D2, D3 silahkan saja. Tapi tidak perlu dengan gelar-gelar yang tidak ada gunanya untuk di dinas tersebut. Nah, ini menghabiskan dana yang demikian besar. Ada 29 sekolah kedinasan menghabiskan uang 104 triliun. Padahal perguruan tinggi hanya mendapatkan sekian juta per orang. Nah, ini yang harusnya dikaji oleh DPR. Keadilan di dalam mendistribusikan anggaran. Nah, ini hanya salah satu contoh yang ingin saya sampaikan. Banyak hal-hal lain yang kita kritisi, tetapi memang ruang kita untuk mengkritisi itu relatif terbatas sekali. Makanya DPR terbuka sebagai perwakilan daripada rakyat, agar rakyat dapat menyampaikan aspirasinya, bahwa kepentingan publik itu diutamakan. Saya kira ini pesan penting saya ya terhadap DPR, agar fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budget itu berjalan dengan baik. Itulah sebenarnya fungsi DPR, daripada hal-hal lain banyak bernarasi, banyak omong-omong, tapi tidak memperjuangkan sama sekali kepentingan rakyat. Kita tahu, kalau bicara semuanya jago-jago, tapi kalau kerja, wallahu a'lam kita nggak ngerti. Semuanya hanya lip service saja. Ya, saya berapa kali ikut bicara tentang pendidikan, setelah itu selesai, nggak ada tindak lanjut sama sekali. Jadi bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang telah diterima sebagai keputusan dari DPR, jadi pertemuan antara kita dengan komisi itu kan keputusan, karena basicnya adalah undang-undang. Dan bagaimana hasil keputusan itu disosialisasi, diinformasikan kepada yang terkait. Misalnya contoh kecil saja, PBB kita sudah protes. PBB untuk pendidikan, bahwa menurut undang-undang itu tidak perlu bayar. Tetapi daerah-daerah masih tetap memungut. Kita sudah sampaikan, basicnya undang-undang, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Hanya bentuknya kesepakatan saja hasil daripada temu DPR itu, tetapi tidak pernah tersosialisasikan sampai ke stakeholder. Nah, ini contoh-contoh yang perlu saya sampaikan agar ke depan itu DPR kita lebih berfungsi. Nah, harapannya ulang tahun yang ke-80 saya kira sudah cukup tua ya. 80 tahun itu bukan waktu yang pendek kita untuk berbenah agar DPR kita itu menjadi betul-betul keterwakilan bagi masyarakat kita ya, karena DPR adalah lembaga demokrasi. Pak DPR itu mewakili mayoritas masyarakat kita yang memilih dan yang tidak memilih, tetapi sekali lagi perjuangan untuk kepentingan rakyat itu menjadi hal yang utama. Saya kira itu. Terima kasih.